Oke, jadi di video kali ini aku pengen kayak Oke, jadi kemarin aku baru ngeliat satu video yang menurut aku tuh kayak aneh aja menurut gimana ya. Jadi sekarang aku pengen serius, pengen buat satu video, tapi di video ini aku nggak tahu aku harus kayak ngapain. Aku nggak bisa begini terus nih. Aku harus panggil sesuatu yang lebih hebat kekuatannya pada manusia untuk ngebantu aku gitu. Ayo kita panggil bareng-bareng. Ayo kita panjatkan doa. Ziggy zaga, ziggy tu zaga, zig zig tu sak sak. Welcome to our family, Ziggy zaga. Akhirnya dia datang. Ada apa, wes? Kali ini ada apa lagi manggil aku? Please, kali ini aku pengen ngomong sesuatu tapi aku terbata-bata gara-gara aku gak punya skill kayak kamu. Ngomongnya bisa selancar kamu gitu. Aku butuhnya sesuatu yang ngebantu lidah aku untuk ngomong secara legit gitu depan kamera. Kamu bisa bantu aku gak, please? Udah pasti bisa. Kalau untuk kejahatan, untuk ngeros-ngeros ngegibah orang, aku paling jago. Ya udah, please, kalau kayak gitu gak usah banyak-banyak bacot. Kamu langsung masuk aja. Oke, sebelum gue ke ranah yang lebih serius, gue pengen nanya satu hal yang menurut gue ini adalah sesuatu yang gak bisa gue jawab sampai sekarang. Ini pertanyaan penting banget ya. Gimana gue bisa potong rambut yang ngentot? Lama-lama rambut gue bisa panjang banget, anjing. Gue lama-lama sih jadi kayak si Mawang, tai. Kalau rambut gue panjang dulu, tai. Di mana ya? Yang di Jakarta Utara gitu, tempat potong rambut gak ada yang buka. Oke, di video ini gue pengen ngebahas sesuatu yang menurut gue meresahkan gue ya selama ini. Bukan meresahkan sih, ini kayak unek-unek gue aja. Layak lah untuk dibuatin satu video kayak gini. Jadi belakangan ini gue ngeliat YouTube gara-gara ini masa karantin, di masa gue nggak bisa keluar rumah segala macam dan gue di rumah doang, julid gue tuh bertambah, tau gak lu? Jadi kayak darinya segini, kualitas julid gue jadi segini, segitu. Ngeri jebol lagi, tai ranjang gue anjing, ngentot baru ganti tai. Langsung tinggi banget ya gara-gara gue di karantin di rumah. Gue bingung mau ngapain, jadi gue kayak yaudah gue ngejulid segala macam. Tiba-tiba belakangan ini gue ngeliat banyak banget youtuber kontennya tuh roasting gitu kan. Ya gue nggak tahu sih ini meta YouTube zaman sekarang atau gimana, jadi semua orang ngerosting gitu kan. Ngentot ngomongnya meta anjing, udah kayak main ML anjing. Kayak Zilong tuh udah gak masuk meta anjing, sekarang metanya udah berubah anjing. Kayak youtuber yang kecil nge-reaction youtuber yang besar gitu kan. Ya mirip-mirip konten kayak gue lah. Bedanya menurut gue kayak lu belum cocok untuk ngerosting orang atau ngekritik orang sih. Menurut gue kayak lu belum verified lah. Ada beberapa hal yang pengen gue sampein di video ini gitu. Lu harus kayak gimana biar kalau lu ngerosting orang. Tanya dengan raja gibahnya, lu jangan malu untuk tanya raja gibah. Emang lu udah jelas apa wes gak mau ngerosting? Ya udahlah. Salah satu channel gibah paling terverified di Indonesia adalah Winston Reynaldi, anjing. Dan semua orang tuh kayak everybody knows siapa rajanya. Winston rajanya. Work hard, pray hard. Soalnya menurut gue kayak youtuber ini ngerosting orang tuh bukan fokus di inti videonya gitu, di kritiknya atau di roastingnya gitu kan, tapi lebih ke fokus tentang judul sama thumbnail yang clickbait menurut gue gitu. Tujuannya itu ya gue tahu banget untuk naikin views gitu kan. Lu ngerosting youtuber yang besar gitu kan dengan thumbnail, dengan judul gitu kan, yang di dalamnya inti videonya tuh lu sebenarnya nggak ngomongin orang gitu kan, yang ngomongin lah sedikit, cuman kan yang di thumbnail tuh berasanya heboh banget tai. Kayak judulnya tuh kayak heboh banget, kayak sesuatu yang besar banget yang lu pengen ngomongin gitu, tapi pas gue buka nggak ada apa-apanya gitu. Kayak misalkan gini kan, kayak banyak banget kayak thumbnail sama judul-judul yang hoax. Misalkan kayak heboh, Winston Reynaldi sudah percaya Tuhan dan meninggalkan iblis. Kan itu hoax tai. Nah mirip-mirip kayak gitu tuh. Ya pada awalnya ya emang lu naik, views lu naik gitu kan. Ya emang nggak apa-apa. Emang awalnya anjing nih orangnya ada ngerosting youtuber besar nih, gue buka wah anjing ternyata isinya sampah segala macam. Orang lama-lama digituin ya bos ya. Lama-lama orang bosen tai, kayak ini orang pasti kayak bohong lagi lah, ini orang kayak bohong lagi lah segala macam. Kayak udah nggak mungkin. Awalnya orang percaya tuh kayak ini orang mau ngeros nih, akhirnya udah dibuka berkali-kali, digituin terus, diklikbaitin terus, sampai orang nggak percaya lagi isi video lu anjing. Ya lu kayak pas dibuka gitu kan, lu nggak ada bobotnya gitu. Kayak lu ngomong gitu tuh alasannya apa gitu. Kayak ibaratnya lu beli ciki aja ngentot. Emang kelihatannya pas lu beli ciki gitu kan, bungkusnya tebal gitu gede, pas dibuka gembos ngentot, isi angin doang anjing. Nah itu sama tuh kayak youtuber yang clickbait sama
yang judulnya tuh cari sensasi gitu kan, nggak ada isinya gitu. Gue kadang bikin video judulnya masih lebih mending tadi daripada isinya tai. Isinya kadang-kadang lebih parah daripada judulnya ngentot, isinya lebih kejam lagi tai. Makanya orang-orang yang masuk di konten ini berarti orang-orang yang bener-bener kelakuannya udah paling ngentot anjing. Percuma lu kayak mau ngebuat channel lu gede gitu kan dengan cara ngekritik orang tapi lu orang nggak kritis gitu kan, lu nggak tahu pola pikir lu itu tolol ya kan, ya lu nggak bakal dapet subscriber anjing, karena orang ngeliat lu tolol. Lu ngapain orang nge-subscribe orang tolol, kecuali emang tololnya beneran ya, kayak misalkan demi viral gitu kan, makan tai kambing gitu, bukan tai sapi gitu, subscribe Atta Halilintar gitu misalkan. Enggak, udah Atta Halilintar udah baik sekarang. Makan tai kambing, makan tai sapi, nah itu bisa naik tai, lu bisa naik subscriber lu. Orang pengen lihat ketololan apalagi yang pengen lu buat. Cuma kalau misalkan ngatain orang, lu nggak butuh sacrifice apa-apa, lu cuma butuh lidah yang brengsek aja gitu kan, lu nggak tahu landasannya, lu nggak ada punya pikirannya, lu tinggal ngatain orang, udah selesai. Orang nggak bakal subscribe lu, men, gara-gara orang lihat ngapain gua ngeliatin orang asbun ya kan. Kalau misalkan lu emang nggak punya otaknya, emang lu nggak punya skillnya untuk ngomong gitu kan, lu nggak tahu gimana cara kritik orang, gimana cara counternya gitu kan, lu mendingan nggak usah buat channel kritik atau roasting sih, itu jadi lu malah keluar begonya gitu kan. Jadi kayak ngapain lu kelihatan bego depan kamera dan tonton orang banyak kan, mending lu buat konten yang lebih bermanfaat dengan kapasitas otak lu aja gitu. Kalau misalkan lu buat channel kontennya yang nggak pakai otak, apa ya, bengong, nah itu konten yang paling bagus buat tuh bengong, soalnya nggak pakai otak, no brain inside. Yudas. Contohnya misalkan Ria Ricis gitu, gue salut sama konten-konten dia. Nggak ada konten-konten yang kritik orang segala macam, karena dia tahu kemampuan otaknya nggak sampai situ gitu. Jadi dia tahu diri, itu orang yang hebat menurut gue tuh gitu. Tepuk tangan untuk Ria Ricis gitu. Ria Ricis udah paling oke. Ya, yang ngomong-ngomong tentang Ria Ricis ini, jadi kemarin gue lagi buka-buka YouTube kan, gue lihat dari subscription gue kayak ada dari story-nya di YouTube-nya Om Deddy, kayak lagi masalah sama Ria Ricis. Bukan masalah sih, kayak aduh bingung gue ngomongnya apa kan, ini orang terlalu goblok deh, gue gak tau ini masalah atau enggak. Ini kayak chat kegoblokannya deh gitu anjing, gue gak tau ini masalah atau enggak, kayaknya emang kegoblokan unfaedah aja gitu anjing. Gue bacain. Jadi kemarin Ria Ricis itu dia baru buat podcast sama Om Deddy Corbuzier ya kan. Nah terus pas dia buat podcast udah 2 episode gitu, si Ricis ini minta take down videonya gitu, gara-gara di dalam videonya itu dia ngomongin tentang orang tuanya gitu. Ini banyak banget yang sebenarnya pengen gue bahas, cuman gue singkat aja jadi sebentar. Ini Om Deddy bilang kayak gini nih ya, kayaknya belum pernah yang ada di podcast minta hapus video, karena semua yang dibicarakan dilakukan dengan sadar ngentot, kecuali gue sambil high ngentot. Lu nonton channel Om Deddy Corbuzier, gue sambil minum anggur sama bir, anggurnya orang tua gold ngentot. Tapi gue aja gak minta suruh hapus videonya anjing. Dan emang dari dasarnya ini orang emang udah tolol aja ngentot, kesadarannya sama orang gak sadar aja lebih pintar orang gak sadar anjing. Berarti gini nih, orang sadar, gak sadar, baru Ria Ricis anjing. Jadi Ria Ricis tuh di bawah orang gak sadar. Terus dia bilang lagi Om Deddy, tapi kali ini terpaksa saya hapus karena alasan bahwa kata-kata Ricis tentang ortunya jadi membuat orang menilai atau membuli. Seperti yang diketahui bahwa dalam konten podcast saya, kita tidak mengedit apapun. Ya betul, karena gue ngerasain juga podcast sama Om Deddy dan gak ada diedit gitu kan. It's pure you and me, talking freely. That's what make this podcast very real and honest. Nih kalau lu nggak ngerti bahasa Inggrisnya, lu nggak ngerti nih kalau misalkan Om Deddy ngomong kayak talking freely, that's what make this podcast very real and honest. Ya artinya gini nih, kalau lu nggak ngerti ya, artinya kayak Ricis tolol. Ngomong bebas itu yang membuat podcast ini menjadi real dan jujur gitu. Dia ngomongnya gitu lah. Kalau lu nggak ngerti, lu kan orang tolol kan semua di sini. Enggak, di sini yang tolol tuh yang haters WT mah udah pintar semua lah gitu. Love you all and thank you for all your support. To Ricis, lain kali mikir dulu sebelum ngomong ya. Love you still. Terus dia cantumin ya yang Ricis, chat dia sama Ricis. Pokoknya dia minta take down lah. Terus Om Deddy ngomong, boleh aja, tapi aku harus kasih info kalau dihapus karena permintaannya kamu gitu. Ya bener sih, soalnya orang bisa bertanya-tanya kenapa dihapus. Takutnya Om Deddy yang bermasalah kan, dia butuh kayak klarifikasi yang jelas. Terus Ricis ngomong, iya Om, maaf ya Om sekali lagi. Terus dia balas aja si Om Deddy, karena kalau enggak pasti jadi pertanyaan. Bener, tadi kan gue baru ngomong di atas. Terus Ricis ngomong, jadi gak enak. Kapan sih lo merasa enak, tai? Lu aja kemarin syuting lagi wabah corona kayak gitu, emang lu merasa enak anjing? Lu aja gak pernah pikirin orang anjing. Jadi kayak jadi gak enak, gak usah jadi bullshit lah. Lu udah sering buat orang jadi gak enak. Terus kayak gak apa-apa, tapi tunggu ya, masih di studio nih. Sama aku harus nulisnya minta dihapus karena apa? Nah Ricis ngomong, aku dan kakak gak tega papa dipojokin Om, aku sayang sama papaku Om. Ya iya, nama juga anak ya sayang orang tua gitu kan. Jadi gak tega kalau papaku disebut-sebut netizen gitu aja Om. Maaf ya Om, kalau aku yang dibully gak apa-apa, tapi kalau sama orang tua aku gak tega. Pepek lu lah anjing, bilangnya kalau aku yang dibully gak apa-apa. Lu dibully lapor polisi anjing. Ya lu kalau misalnya nggak pengen bahas orang tua lu, ya lu tinggal belokin aja. Lu bilang kayak Om, aku nggak pengen bahas orang tua di sini. Kayak menurut aku ini sensitif gitu, soalnya aku sama orang tua aku gini-gini. Lu bisa jelasin ke Om Deddy dan Om Deddy nggak mungkin bilang kayak, buat gak lu ngomongin orang tua nggak lu? Lu
ngomongin orang tuh gue bunuh lu. Nah itu lu boleh tai, lu boleh namanya kayak gitu. Lu takut tai, kan ini kan enggak bebas, lu ngomong bebas segala macam. Orang Om Deddy aja ngomongin orang tua bareng gue welcome anjing. Orang tua di botol ya kan, itu benar hal itu tabu ya kan buat masyarakat Indonesia. Ya lu tinggal belokin aja, lu ngapain ngomongin gitu, apa susahnya tai gitu kan. Om Deddy juga orangnya slow tai, ngomong tuh nggak dipikir dulu tai, sampai Om Deddy sindir lu kayak gitu anjing. Gue sampai kesel banget, gue masukin ke Instagram gue, terus gue tag tai Om Deddy, Om Ded sabar ya Om. Om Deddy reply story gue, dia balasnya cuma ketawanya hahaha. Gue tahu banget kalau misalkan di belakang kamera dia ketawanya kayak gini. Lo tau kan ketawa Om Deddy udah kayak gitu, berarti ketawa kesenangan anjing, berarti emang benar, itu berarti emang benar gitu, dia ketawa anjing. Tapi ini masih nyambung sama yang apa yang gue bakal omongin di next pembicaraan, yaitu adalah gue kemarin nge-scroll orang-orang yang nge-roasting gue gitu kan. Gue cari nama gue, terus gue cari kayak upload date-nya gitu segala macam, dan ada beberapa channel yang nge-roasting gue. It's okay nge-roasting gue terbuka, lu mau katain gue anjing, babi, segala macam bebas, kecuali lu jangan bawa-bawa ras, agama, suku. Selama ini gue ngeliat yang nge-roasting gue ini aman-aman aja, tapi lu bisa nonton sendiri, bisa dinilai sendiri lah sama kalian yang nonton ya. Oke, ini gue ada download beberapa. Oke, kita bakal react. Judulnya adalah Winson Renaldi, YouTuber sampah, terlalu norak, temannya iblis katanya ya. Ya hati-hati kalau ngomong, gue bukan temennya iblis anjing, gue udah kekasihnya iblis, gue udah tunangan sama iblis. Hati-hati lu kalau ngomong, lu anjing lu. Kita react aja bareng-bareng. 1, 2, 3. Halo guys, selamat datang di Halo. channel Fun Official. Jadi di video kali ini saya akan Fun Official bahas tentang Winson Renaldi. Please bahas gua. Ramai dia ya. Dan kemarin kabarnya si Winson Renaldi itu lagi ada masalah ya dengan seseorang. Dipanzul. Winson Renaldi itu Bukan seseorang, dia tumbuhan dia. Reza Arab Octavian. Octavian siapa anjing? Octavian anjing. Octavian anjing. Lu mau ngeros orang tapi lu gak tau namanya, tai. Itu ya membantu mereport akun yang tidak disukai oleh Winson Renaldi ya, yang seperti kita tahu channelnya Winson Renaldi adalah channel orang yang terbacot sedunia di Indonesia ini, dan Tuh. paling bacot sekali. Dia aja ngakuin kan gua rajanya, men. Everybody knows siapa rajanya, tau. Tapi guys, Winson Renaldi itu bacot ada sebabnya gitu. Tapi dia itu kayak selalu mencari kesalahan gitu, kesalahan orang lain lalu dibacotin gitu. Siapa yang cari kesalahan, bro? Nggak ada bedanya dengan pansos, seperti dia mau nge-head Atta Halilintar ya. Ntar gua bakal bahas di akhir video. Pansos, kenapa yang di-head itu Atta Halilintar, dicari kesalahannya gitu, ya kan? Lanjut. Jadi Winson Renaldi ya, si temennya iblis. Kalau bikin konten endingnya berbicara sama iblis. Kapan gue endingnya berbicara sama iblis? Gue awalnya berbicara sama iblis. Makanya dulu nonton dulu yang bener. Norak lu, norak. Lu yang norak. Norak, lu yang norak. Norak sekali Winson. Terlalu norak, tahu nggak? Endingnya berbicara sama iblis. Lu gak tau ending sama starting anjing. Ending tuh akhir, start tuh awal ya. Jangan bodoh. Winson. Makanya nonton video gue dulu yang bener. Banyak Winson. Ya. Seperti ya itulah yang nggak berani bacotin YouTuber besar. Nah, orang-orang kayak gini nih. Jadi panutan lu itu banyak gitu. Kenapa lu? Winson. Masalah kok drama sampai kayak gitu ya. Kayak gitu tuh kayak apa? Jelasin kayak apa, sini ngomong. Duh, saya tuh suka dengan kamu ya, bacotannya itu jelas, dan kamu itu apa sih anjing? Gua mau ngomong apa anjing? Lo itu mau Kenapa dia ngentot? anjing. Lo itu kalau kekencangan nih orang anjing. Hina orang, meng-hate orang itu pasti dikasih tahu sebabnya gitu. Keren. Cuman yang gua nggak suka sama lo itu terlalu norak gitu. Endingnya itu berbicara sama iblis.
Ini orang lagi teler tai. Nggak bisa ini bukan lawan gue tai. Oke, jadi dia ngomong ke gue kayak gue norak. Oke, jadi ada 2 poin yang pengen gue sampein di sini. Dia pertama bilang gue orangnya cari-cari kesalahan. Kenapa harus Atta Halilintar yang cari-cari kesalahan? Bro, gue bukan cari-cari kesalahan Atta Halilintar anjing. Yang gue omongin Atta Halilintar itu semua ada faktanya. Dan itu gue gak usah cari-cari kesalahannya lagi. Kesalahannya udah tersebar dengan luas gitu kan. Jadi kayak gue dapetinnya juga dari Invia Fact, Fakta Indo, Lambe Tura, segala macam udah semuanya udah tersedia gitu kan. Jadi ya gue cari-cari kesalahan enggak, emang semua itu orang lagi bahas dia juga gitu kan. Kayak gue ada buktinya, gue kasih screenshotnya, gue tuh selalu detail tadi kalau gue ngomong gini gue kasih buktinya ngentot, gue ambil dari mana segala macam. Dia bilang gue norak gitu, norak gara-gara gue berbicara sama iblis gitu kan. Itu kan subjektif banget kan, maksudnya kayak lu kalau misalnya mau kritik orang, berarti itu orang merugikan orang lain gitu kan. Kalau gue ngomong sama iblis, terus yang rugi buat lu tuh apa gitu kan, orangnya tuh apa coba. Orang-orang kayak gini nih ya, maksud gue yang roasting orang tapi isinya angin, nggak ada apa-apa gitu kan, isinya kosong gitu. Nah ini orang-orangnya seperti ini gitu ya. Nah ini nih video kedua, ini yang video gue, ini yang video gue waktu gue surat terbuka untuk Atta Halilintar, dan ada orang yang nge-react gue kayak gini. Judulnya balasan surat terbuka untuk Winson Renaldi yang mengkritik Atta Halilintar, sumpah bacot katanya. Oke, kita nonton bareng-bareng aja. Winson, anjing lu. Udah mulai udah ngegas lu entot. Tuh rambut tuh kenapa Videonya lu piramid gitu anjing. Lu Illuminati dai. Bentuknya segitiga anjing. Masalah sama orang, datengin orang itu. Jangan lu tuh norak gitu. Nah, lu gak suka sama gue, kenapa lu gak datengin gue anjing? Sosial media, tolol. Hebat, nggak ada yang bilang lu hebat. Siapa yang bilang gue hebat, memek? Lu tuh sudah gede, banyak baca doang, anjing. Ini lu main game, babi. Kenapa harus main game anjing? Katanya udah gede, kenapa main game? Lu dibikin orang mulu. Udah belum sih? Lu tuh anjing, lu tuh sampah. Yeah. Udah. Intinya gue anjing dan disuruh main game anjing. Bos, kalau misalnya lu ngeritik orang, lu tuh udah gede, mending lu main game. Kenapa harus main game ya? Tuh gue bilang kayak mending lu cari kerjaan yang cocok gitu. Misalkan lu kayak ngapain kek, dagang kek, cari kerjaan kek. Kenapa gue suruh main game ya? Mungkin tujuan dia kayak main game, mungkin kayak gue disuruh kayak jadi kayak Just No Limit gitu kan. Ya emang semua orang suka main game tai. Orang gue gak suka main game, gue suka main cewek tai. Maksudnya ya ini contoh-contoh orang yang ngatain tapi gak ada solusinya gitu kan. Cuman ya nge-hate aja gitu. Selanjutnya ya, judulnya Winson kritik boleh dibalas, boleh juga dong. Boleh, sini. Oke, mulai 1, 2, 3. Nah, kritik apa iri? Nggak peduli raut wajah kayak marah ya. Kritik yang sopan dikit bro, mampus. Oke guys, apa sih yang sampah. Oke, kita lihat siapa orang ini. Ya nggak apa-apa lah. Anjing, Titus Bona ini. Kan orang punya pengikutnya banyak. Penyerang anjing di sepak bola. Suka dia. Tapi si Winson ini orang nyerang balik kok malah marah-marah, sok-sokan. Udahlah bro, Winson, gue nonton video lu nih kayak lucu banget bro. Emang lucu bro? Serius. Lu ngehujat orang pakai maki-maki, terus orang balas dengan gitu apa sih? Marah-marah? Kenapa semua orang ngomong gitu? Tapi emang gitu tuh adalah orang kata-kata buat counter ya anjing. Gitu tuh terlalu luas tapi maksud gitu tuh apa? Bro, lu lebih sampah bro. Winson, lu lebih sampah. Nah, oke, ini lebih mending lah. Gue sampai sekarang kalau misalkan ada orang yang gak suka sama gue, gak ada satupun orang yang kayak misalkan ngekritik gue dengan patahin statement gue di video gitu kan. Dan lu lihat dari 3 ini emang ada orang yang gitu yang kasih gue statement kenapa dia ngomong kayak gitu, kenapa dia ngomong kayak begitu. Gak ada anjing, dia cuman ya gak suka aja gitu sama gue. Ya menurut gue ini bukan kritik sih, ini menurut gue ya emang benci aja gitu sama gue. Ya bedain lah namanya kritik sama cari sensasi yang udah pernah gue bahas juga di video. Kayak banyak orang bilang kayak, weh si Atta tuh lihat nyumbang segala macam, nyumbang buat COVID
katanya buat corona gitu, dia nyumbang, itu pencitraan tuh coba lu roast dong segala macam. Nah itu namanya kalau misalkan gue ngeroast dia dengan dia lagi melakukan hal baik, itu namanya cari sensasi ngentot. Gak ada yang salah dengan lu kayak nyumbang terus dibuatin konten. Menurut gue lu udah berbuat baik gitu untuk orang gitu, jadi menurut gue nggak apa-apa. Gara-gara itu hal yang menurut gue dilema jadi influencer anjing. Di saat lu nggak ngerekam tapi lu berbuat baik, orang pasti bilang kayak, mana lu nggak pernah berbuat baik, gue nggak pernah ngeliat lu berbuat baik gitu. Terus giliran lu berbuat baik, lu rekam segala macam, lu dibilang pencitraan lu segala macam, kan anjing kan. Ya maksud gue kayak nggak ada yang benar di mata netizen gitu ya. Lu ikutin kata hati lu aja, lu melakukan hal yang menurut gue udah bener. Lu mau pencitraan mau enggak terserah. Emang orang yang ngatain lu gitu, alah pencitraan lu, emang yang orang yang ngatain gitu bisa ngelakuin pencitraan lu kayak lu anjing? Kalau lu nggak bisa, lu mendingan dimana tai. Lu cuma orang bacot aja yang sampah di belakang kamera tai. Kalau misalkan gue mau cari-cari kesalahannya Atta ya, sampai sekarang gue udah goreng tai semua konten-konten dia anjing. Kayak misalkan sekarang dia lagi bikin podcast, terus gue tontonin, terus gue react gitu. Gue bisa aja tai goreng sesuatu tai, kayak misalkan gue goreng aja gitu, gue Fred aja. Gue namanya Winson the Fred Renaldi anjing. Tapi gue liat dia nggak ngelakuin kesalahan, dia udah ngebantu orang. Daripada lu seorang orang yang di sana cuma bisa ngeliat pencitraan tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa, mendingan atas kalian anjing. Ini terakhir, ini gue bakal bahas kayak apa sih yang sebenarnya sensasi itu. Nah ini sensasi ini adalah ini. Jadi kemarin gue lagi buat instastory. Jadi kemarin gue instastory gue ini, video gue ke take down 2 video terakhir. Anjing banget YouTube gue nggak tahu lagi tai. 2 video gue hilang anjing. Yang video terakhir gue nge-review anggur merah, terakhir sama yang gue bahas wabah corona hilang anjing. Aduh, males banget gue nge-YouTube lama-lama tai. Gue kesel banget kan, makanya gue buat story gitu supaya itu menjelaskan ke orang yang nonton gue bahwa video itu udah gak ada lagi juga. Jadi kalau misalnya orang nyari, gue udah infoin gitu kan, udah gak ada. Tiba-tiba dong Ripantat ya, si Ripantat ini, si Ripanjul DM gue ngentot. Balesnya waktu gue lagi kesel gitu, balesnya WK ngentot. Nah disitu gue anjing, ini orang ngentot. Orang masalah udah reda, dia goreng lagi kan. Lu gak tahu Winson the Fred Renaldi anjing. Jadi di instastory itu gue bener-bener lagi marah banget, kayak kenapa videonya di take down gitu kan. Gue jadi males nge-YouTube, gue bilang begitu. Dan yang video di take down itu yang video corona yang ada Panzulnya juga gitu kan. Nah Ripanzul chat gue nih, WK gue balas emosi gue, kenapa ketawa mas bro gitu kan. Ini sama banget kayak Atta yang nge-DM gue anjing pakai mas bro. Tapi emang rasanya lega banget sih, kayak itu kesannya kayak bukan teman anjing, kayak lagi marah banget gitu kesannya, kayak mas bro, udah mas bro lagi anjing. Tapi emang gak tahu itu rhymes-nya enak aja gitu. Terus dia bilang, enggak bang gitu, pakai tanda hati lagi, dasar homo lu ngentot. Terus gue bilang, gue gas aja, gak nyambung jawaban lu, gak ada yang lucu di sana, kenapa ketawa pertanyaan gue bilang gitu. Terus dia bilang, itu males nge-YouTube ngomongnya lucu. Gue bilang, kalau cari alibi lain kali jangan tolol, gue bilang begitu anjing. Gue gas aja ngentot. Terus dia bilang ini, iya ketawa gara-gara hilang video yang ada guanya, hehehe. Dia ketawa gara-gara ada yang video gue hilang yang ada dianya gitu. Terus gue tanya, oh lu senang berarti bisa ngilangin jejak ketololan lu, gue bilang, yang dia nyuri hand sanitizer. Terus dia bilang, kan masih banyak di akun YouTuber lain, ya kali seneng, dia bilang begitu. Terus gue tanya lagi, gue balikin lagi nih pertanyaannya nih, gue balikin lagi jawaban dia nih ya. Terus kenapa lu ketawa pas video gue hilang yang ada elunya, gue bilang begitu. Terus dia bilang, cara ngomongnya lucu. Tolol lu ngentot anjing. Parah, ini lebih parah daripada Bicis anjing. Nih, ini Bicis. Ini dia nih, dia di sini nih. Sini. Nih, di sini nih. Dipeler nih. Lu gak bisa namanya nge-counter argumen gua, jadinya lu ngomongnya puter-puter. Kayak ibaratnya video klarifikasi lu aja di YouTube, ngomong aja berbelit-belit, gak tau lu mau ngomong opo anjing gitu kan. Makanya kalau misalkan lu mau nge-bash orang, mau ngatain orang, mau mulai suatu perdebatan, lu harus punya amunisi dulu. Kalau lu gak punya amunisinya, ya lu mendingan gak usah debat sama orang daripada kelihatan tolol kayak gini kan. Orang bisa lihat kok kayak siapa yang paling tolol di sini. Gua sampai males tadi balesinnya, gua rate aja gitu. Ngentot, gua udah susah-susah gitu chat panjang-panjang, kok balik lagi ke atas anjing ngomongnya. Daripada gua nanggepin orang tolol ya kan, mendingan gua diem aja gitu daripada gue jadi tolol. Kalau misalkan bergaul tuh makanya pilih-pilih teman, itu bener banget tuh anjing. Kalau bergaul sama Ripanjul jatuh jadi orang tolol anjing. Ripanjul sama dengan tolol, nah itu gabung Ripantol anjing. Cari Panjul tol, Ripanjul kontol, semua bisa naik. Emosi gue anjing. Makanya kalau misalkan lu mau start debat sama orang gitu kan, lu harus punya otak dulu. Kalau lu gak punya otak, gua ada satu saran, lu ke restoran Padang tuh, lu beli otak dulu tuh anjing. Banyak orang bilang ke gua kayak, enggak lah weh, dia kan kayak gitu kan, dia pengen berdamai sama lu, dia kan mungkin pengen baikan sama lu, mungkin caranya dengan kayak gitu segala macam. Lu jangan ngambilin negatifnya doang. Kenapa harus di video gue yang itu anjing? Di sebelumnya gue juga ada jokes. Kenapa dia nggak muncul WK-WK-nya waktu di story yang gue yang lain? Kenapa harus di story gue yang gue lagi sedih anjing? Nah berarti itu orang
ketawain penderitaan lu, ketawa di atas penderitaan orang. Lu layak gak buat marah? Gitu aja tai. Lu gak usah kayak pikirin sisi positif gara-gara ini orang gak ada positif ya anjing. Positif goblok ya emang. Emang otaknya di pantat ngentot nih. Otaknya di pantat. Pantat tuh di kepala, ya kan? Kalau boker kayak gini. Nih, kalau boker tuh kayak gini. Kalau boker tuh begini dia nih. Kesel gua. Ya udah, begitu aja video gua kali ini. Di video kali ini kayak orang-orang yang pengen ngebacot segala macam, lu pikirin dulu apa yang pengen lu bacotin deh sama orang yang pengen lu bacotin gitu. Jangan kelihatan lu pengen bacot tapi kelihatan tolol. Tapi ini nggak apa-apa, gue buatin video ini supaya kalian tuh bisa belajar dari kejadian-kejadian ini gitu kan. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you next video. Gue tim paling solid di dunia, di akhirat, dan di alam semesta. Gue tim paling solid di dunia.